Anda kembali di Ainus Sore pemirsa, tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono akan mengerahkan kader-kader terbaik guna mengawal proses perhitungan suara berjenjang di KPU. Namun berlandaskan hasil hitung cepat, tim internal pemenangan Ridho mengklaim Pilgub Jakarta 2024 akan berjalan dalam 2 putaran. Memastikan proses rekapitulasi berjalan dengan adil dan transparan, tim pemenangan pasangan Cagup dan Cawagup Ridwan Kamil Suswono mempersiapkan tim guna mengawal dan mengawasi proses rekapitulasi di 44 kecamatan di Jakarta. Konsolidasi dan komitmen bersama dari 16 partai pengusung ini memastikan tidak terjadi tindakan manipulatif dalam penghitungan suara di tiap tingkat rekapitulasi KPU. Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Tim Pemenangan Pasangan Cagup Cawagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono di kantor pemenangan Ridho, Cikini, Jakarta Pusat. Segera sudah menyusun kekompakan konsolidasi gabungan 16 partai sedang mempersiapkan kader-kader terbaiknya untuk mengikuti proses rekapitulasi yang ada di 44 kecamatan yang ada di DKI Jakarta. Kami akan gunakan semua kekuatan dan kemampuan kami untuk menjaga baik-baik. Jangan sampai ada pergerakan-pergerakan atau tindakan-tindakan manipulatif yang terjadi di perhitungan tingkat kecamatan. Meski mengklaim Pilgub Jakarta 2024 akan berjalan dalam 2 putaran berdasarkan hasil hitung cepat internal, namun tim pemenangan Ridho tetap menunggu hasil resmi penghitungan manual KPU, serta menghormati semua proses dan mekanisme yang sedang berjalan di KPUD DKI Jakarta. Dari Jakarta, Hendri Aprila Seto Pratomo Leman Ainus melaporkan. Sementara itu pemirsa, tim pemenangan Pramono Rano juga memantau langsung rekapitulasi suara pemilihan Gubernur Jakarta di Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Pihaknya memastikan Pramono Anung Rano Karno menang 1 putaran dalam Pilkada Jakarta 2024. Tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Rano meyakini Pilkada Jakarta hanya akan berlangsung 1 putaran saat setelah melihat perolehan suara yang didapat paslon nomor urut 3 di atas 50%. Untuk memastikan kemenangan tersebut, pihaknya menyebarkan tim memantau langsung hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta 2024, salah satunya di Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Bendahara tim pemenangan Pramono Rano, Charles Honoris menyebutkan, pihaknya tak masalah adanya klaim oleh pasangan lain yang mendengungkan Pilgub Jakarta 2 putaran. Charles juga meyakini bahwa pilkada selesai 1 putaran berdasarkan tabulasi data C1 yang dikumpulkan internal maupun dari aplikasi sistem rekapitulasi elektronik atau Sirekap. Kalau kami, kenapa kami yakin bahwa pilkada sudah selesai, bahwa pilkada dilakukan hanya 1 putaran karena kami melakukan tabulasi melalui data C1 baik yang fisik yang kami miliki maupun yang sudah di-upload oleh KPU di situs Sirekap. Nah, dasarnya apa mereka mengklaim bahwa ini akan berlangsung 2 putaran? Karena sampai saat ini saya belum mendengar atau melihat mereka mengklaim bahwa klaim 2 putaran itu berdasarkan C1 maupun C1 resmi yang di-upload oleh KPU. Diketahui pada hasil hitung cepat Pilkada Jakarta 2024, Pramono Rano telah mendeklarasikan kemenangan 1 putaran dalam Pilkada Jakarta dengan perolehan suara sebanyak 50,07%. Selain itu, tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono memberikan narasi bahwa Pilkada Jakarta akan berlangsung 2 putaran di berbagai kesempatan. Dari Jakarta, Rian Rahman, Tri Julianti, Ainus melaporkan. Pemirsa, Bank Syariah Indonesia mendorong pendalaman sektor keuangan melalui industri emas dengan meluncurkan BSI Gold. Produk emas batangan ini menjadi pilihan investasi syariah yang stabil dan menguntungkan. Bank Syariah Indonesia meluncurkan BSI Gold melalui ajang yang bertajuk Golden Legacy Celebration of Timeless Luxury yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta. Peluncuran BSI Gold ini sebagai langkah strategis untuk memberikan solusi investasi yang aman dan terpercaya melalui industri emas. BSI Gold merupakan logam emas batangan eksklusif berlogo BSI yang memiliki kadar karat 99%
serta memperoleh rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia yang dapat dimiliki masyarakat melalui BSI Cicil Emas. Peluncuran BSI Gold ini juga merupakan bagian dari komitmen perseroan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui bisnis emas. Kita melihat bahwa tren belakangan ini, terutama masyarakat Indonesia itu lebih senang, terutama ibu-ibu lebih senang menyimpan emas daripada taruh di deposito. Karena deposito mungkin ya tingkat returnnya tidak sebesar dari kenaikan harga emas. Gitu. Nah, BSI sebagai bank syariah, kita senang karena bisnis ini bisa menjadi engine pertumbuhan kita juga di samping segmen bisnis yang lain. Harta Dinata berperan di sini adalah sebagai support untuk memproduksi BSI Gold. Jadi kami mensupport BSI, melahirkan BSI Gold dan nanti akan juga mensupport BSI untuk para nasabah yang membutuhkan atau akan membeli produk cicilan emas BSI Gold tersebut. Jadi kedepannya insya Allah ya Pak Heri, kita akan terus berkembang, terutama kami punya visi yang sama sebetulnya, menjadikan emas adalah inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia. Siapapun boleh memiliki emas. Kerjasama antara Bank Syariah Indonesia dengan PT Harta Dinata Abadi ini memiliki komitmen untuk memajukan industri emas Indonesia serta menjadi solusi investasi yang aman dan terpercaya. Dari Jakarta, Muharlin Ayus melaporkan. Anda masih menyaksikan Ayu Sore pemirsa. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan subsidi program makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil. Setiap anak dan ibu hamil akan menerima bantuan senilai Rp10.000 per hari untuk meningkatkan kualitas gizi. Dengan rata-rata 3 hingga 4 anak per keluarga, bantuan ini diperkirakan mencapai Rp30.000 per hari atau Rp2,7 juta per bulan. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan buruh melalui berbagai bantuan sosial, termasuk PKH dan tunjangan lainnya. Prabowo menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya keluarga buruh di masa mendatang. Kalian kayaknya emang udah terlatih ya, Pak?